Halo semua, kita ketemu lagi. Kembali kita akan mereaksi video-video yang sangat keren, yang sangat menarik. Eh, kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Uncle, drop. Voices in my head, they telling me to Oke, teman-teman semua, kebetulan kita hari ini kembali akan mereaksi video yang sangat menarik dan muncul di beranda YouTube saya, dan cukup menarik videonya. Tentang kekayaan budaya di negara kita, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti apa videonya? Kita langsung aja lihat, langsung bareng-bareng, dan kita reaksi bareng-bareng, teman-teman. Oke, kita langsung cus ke videonya. Dari MMA Story, teman-teman. Jadi judul video ini kebetulan sangat menarik bagi saya, dan di sini terdapat judul Emang Ngeri. Inilah kenapa silat dilarang Hampir di semua bela diri UFC ada di dan MMA, MMA. terutama bela diri Oke, yang kita sangat lihat populer pembahasan seperti dari karate, channelnya judo, MMA taekwondo, Story ini, boxing, teman-teman. wrestling, grappling, BJJ, Kenapa dan lain-lain. bisa Namun ada amat sangat jarang kita melihat ada pendapat petarung-petarung MMA atau yang keterangan menggunakan seperti silat itu sebagai bela diri di andalan judul mereka. MMA Story Mungkin ini? ada Kita beberapa, langsung namun sangat jarang dan ke sama video. sekali tidak merepresentasikan silat. Memang silat Kita tidak langsung populer ke untuk videonya, olahraga, teman-teman. namun hampir semua jurnal bela diri dunia menobatkan silat sebagai salah satu bela diri yang paling efektif dan mematikan dalam pertarungan nyata. Warisan leluhur pencak silat. Silat memang berbeda Pencak silat dengan bela warisan diri leluhur. lainnya. Semua yang ada pada silat adalah kebrutalan mematikan yang sangat berbahaya dan memang sulit diregulasi untuk olahraga. Kita bicara silat, bukan pencak silat yang memang merupakan kesenian indah yang sudah berhasil diregulasi dan diterima sebagai olahraga yang aman dan bisa dikompetisikan. Tidak seperti seni bela diri lainnya yang berfokus pada spiritualitas atau kesempurnaan diri, menghormati lawan, dan lain-lain. Tapi silat adalah tentang satu hal, kekerasan atau kebrutalan, dan itulah yang menjadikannya salah satu seni bela diri paling mematikan di dunia. Gaya bertarungnya adalah memanfaatkan kelemahan musuh dan melumpuhkannya, bahkan membunuhnya secepat mungkin. Silat terkonsentrasi hanya untuk menimbulkan rasa sakit dan merusak. Gaya tersebut bercirikan serangan cepat yang sangat penting untuk mendekati lawan dengan cepat, menghancurkannya maksimal dalam 10 detik dengan berbagai cara seperti menjatuhkannya hingga pingsan dengan bantingan yang bertujuan merusak kepala atau mematahkan tulang lawan. Bahkan ada teknik bantingan yang bisa mematahkan leher lawan dan mati seketika. Atau dengan pukulan kuat ke tenggorokan, ginjal, colokan mata, dan titik-titik vital lainnya yang sangat merusak. Teknik-teknik silat tidak terlalu peduli masalah kehormatan atau ketenaran, pukulan bersih apalagi keren-kerenan teknik, hanya pukulan kotor dan eksploitasi kelemahan. Karena memang semua itu sama sekali tidak dibutuhkan dalam pertarungan hidup mati yang sebenarnya. Silat bahkan menganjurkan pukulan pada selangkangan, menghancurkan tesis lawan dengan teknik tertentu. Karena silat memang diciptakan untuk bertahan hidup di masa lalu, di mana pertarungan hidup mati yang tak ada aturan sama sekali. Oke, teman-teman, kita stop dulu di sini, teman-teman. Itu sebagian pendapat dari MMA Story yang kenapa menjadi sebuah alasan kenapa silat itu jarang digunakan di UFC atau di MMA. Nah, salah satunya karena silat itu merupakan suatu warisan leluhur yang harus kita jaga. Tapi di samping itu silat merupakan bela diri yang sangat mematikan, karena ya selain gerakannya, keindahannya, dan juga tekniknya. Jadi sistem pertahanan dan penyerangan itu jadi sangat dekat, teman-teman. Jadi kecepatan
dalam bergerak, selain keindahan, kecepatan dalam bela diri silat itu sangat diperlukan teman-teman. Jadi bagaimana caranya di silat itu kita melumpuhkan lawan secepat mungkin. Nah itu tadi dari kilasan MMA Story ini teman-teman. Jadi jarang sekali digunakan di pertandingan-pertandingan seperti MMA dan UFC karena dianggap sangat terlalu brutal dan gerakannya pun selalu memberikan akibat yang sangat fatal kepada lawannya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi lihat videonya teman. Silat bukan untuk pertarungan di ring atau turnamen dengan segudang aturan. Karena itu memang sulit untuk silat bisa diterima untuk digunakan dalam MMA karena terlalu berbahaya dan akan amat sangat terbatas tekniknya. Sebagai bela diri yang diciptakan untuk bertahan hidup, karena itu teknik-teknik silat bukan hanya bela diri dengan tangan kosong, tapi juga menggunakan senjata seperti keris, golok, rambit, belati, badik, dan lain-lain. Dan semua teknik penggunaan senjata pada silat amat sangat efektif membunuh lawan dengan cepat tanpa banyak gaya jurus-jurus yang tidak perlu. Yang kita lihat di turnamen-turnamen hari ini ialah pencak silat yang lebih pada tarian seremonial dan juga mengedepankan keindahan seninya. Pertarungannya pun terikat dengan banyak sekali aturan. Sebab itulah banyak yang menganggap silat tidak efektif dan terlalu lembek untuk pertarungan sungguhan di jalanan. Padahal justru sebaliknya, teknik-teknik silat yang mematikan amat sangat efektif untuk pertarungan jalanan. Karena itu tak jarang banyak sekali berita pesilat yang melumpuhkan perampok, bahkan ada yang bisa membunuh 2 begal bersenjata dengan tangan kosong. Oke, kita stop lagi di sini teman-teman. Jadi sebenarnya saya sedikit ada pendapat juga. Sebenarnya bukan dilarang ya, tapi ada, cuman ya sedikit teman-teman. Jadi karena silat itu lebih bukan lebih ya, jadi banyak keindahan dan juga gerakan-gerakan seni bela diri dari silat itu lebih terfokus pada bagian-bagian yang bukan vital tapi terukur. Jadi banyak juga bela diri yang lain seperti silat. Jadi kita enggak melemahkan atau melebih-lebihkan bela diri satu dengan yang lainnya, masing-masing punya keunggulan. Tapi khusus di silat ini jadi banyak keindahan seperti di turnamen-turnamen, di pertandingan-pertandingan bela diri silat, banyak sekali gerakan-gerakan yang dipertandingkan di silat itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu membandingkan antara bela diri satu dengan bela diri yang lainnya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Tapi sebagai warga Indonesia tentunya kita bangga dengan warisan leluhur ini, yaitu silat teman-teman. Kita lanjut ke videonya lagi teman-teman. Sebab itulah tak heran jika berbagai jurnal dunia menyatakan silat sebagai bela diri paling efektif dalam pertarungan nyata. Reputasi silat sebenarnya sangat populer, namun memang bukan untuk kompetisi, tapi untuk pertarungan hidup mati yang tanpa aturan dan tak ada wasit yang akan memisah. Di dunia martial art, silat memiliki reputasi sebagai seni bela diri yang efektif dan mematikan karena fokusnya pada teknik-teknik serangan dan pertahanan yang bisa menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Teknik-teknik silat seringkali melibatkan pukulan, tendangan, jepitan, dan lemparan. Nah teman-teman, jadi merupakan suatu kebanggaan ya bagi kita. Ternyata banyak juga selain di negeri sendiri, silat juga dipelajari di negeri
Maka itu orang lain sebabnya jarang teman-teman. sekali Di luar petani negeri PBB yang contohnya belajar silat, banyak kan sebab tentu akan perguruan-perguruan percuma silat karena yang terlalu sudah banyak teknik berdiri. silat yang tidak bisa digunakan saat bertarung di atas oktagon. Selain silat, sebenarnya ada beberapa bela diri lain yang teknik-tekniknya dilarang digunakan MMA, seperti Krav Maga, Vale-Tudo, Ninjutsu, dan lain-lain. Dan silat termasuk dalam 5 bela diri paling mematikan di dunia. Meskipun teknik-teknik silat memiliki potensi bahaya yang tinggi, penting untuk diingat bahwa seni bela diri termasuk silat seharusnya diajarkan digunakan dengan etika dan tanggung jawab. Penerapan teknik-teknik ini haruslah dilakukan dengan pemahaman mendalam tentang dampaknya dan hanya digunakan dalam situasi pertahanan diri yang benar-benar kritis. Selain itu, menghormati kode etik dan nilai-nilai seni bela diri juga merupakan bagian penting dari latihan silat yang sehat. Bukan untuk jago-jagoan, apalagi tawuran antar oknum-oknum. Nah, teman-teman, perguruan jadi silat yang saat ini banyak sekali terjadi. Yang jelas sudah bukan mencoreng hanya silat silat itu saja sendiri. yang sebenarnya Tidak ada perguruan silat yang mengajarkan tawuran, apa, apalagi bermetode teknik-teknik silat seperti saja yang keroyokan, dilarang perundungan, digunakan dan di lain-lain. MMA, tapi banyak juga kan pergerakan-gerakan bela diri lain yang sangat membahayakan yang dilarang karena seperti turnamen atau Itulah sebabnya bela silat diri tidak digunakan pertandingan di MMA, karena di ternyata UFC atau memang MMA itu kan terlalu memiliki berbahaya. peraturan Bagaimana jangan menurut membahayakan, kalian? jangan Tentu sampai pendapat membahayakan kalian di atau kolom menghilangkan komentar. nyawa dari lawan main teman-teman, termasuk silat. Jadi karena pergerakan silat itu banyak yang mengarahkan ke arah vital, jadi banyak sekali yang dilarangnya sehingga jarang sekali yang menggunakan silat. Bukan tidak ada, tapi ada, cuman jarang sekali yang menggunakan teknik silat atau bela diri silat di pertandingan UFC atau MMA ini. Bela diri itu membangun jati diri kita, membangun pola pikir kita, membangun tubuh kita agar sehat dalam bertindak dan sehat dalam berpikir, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dia tadi videonya, sangat menarik. Jadi banyak sekali pro kontra di sini. Berikut di komentar dari teman-teman semua di sini. Jadi ada beberapa gerakan atau seni bela diri yang bukan dilarang tapi dibatasi dalam pergerakannya di pertandingan MMA dan UFC, teman-teman, karena jangan sampai membahayakan nyawa lawannya. Jadi silat emang terdiri dari keindahan gerak dan juga gerakan yang sangat mematikan. Semua bela diri ada, tapi ada kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Yang saya tahu silat itu lahir dari survivalnya nenek moyang atau leluhur-leluhur kita sehingga terlahirlah silat ini, teman-teman. Jadi gerakannya pun sangat unik, sangat menarik dan kaya akan keindahan karena melihat ada yang dari silat harimau. Jadi banyak sekali unsur-unsur alam atau makhluk hidup lain yang diaplikasikan ke dalam gerakan silat, teman-teman. Nah, itulah kekayaan dari silat itu sendiri, sehingga banyak sekali keindahan di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dia kilasan dari video menurut saya, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan saya minta maaf. Kalaupun ada yang lebih mengetahui, boleh tulis di kolom komentar, teman-teman. Kita diskusi di sini. Jadi terima kasih dukungannya kepada teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.